podcast kami kali ini. Nah, kali ini kami siap menemani kalian dan saling berbagi ilmu pengetahuan. Nah, sebelum masuk di podcast kita kali ini, izinkan kami memperkenalkan nama terlebih dahulu. Halo, nama saya Rauda. Hai, nama aku Muhammad Darwin. Nah, gimana nih Kak? Kali ini kita akan membahas tentang podcast apa nih? Nah, jadi kali ini kita bakal bahas sesuatu yang sangat menarik nih Kak, dan juga sangat luar biasa. Jadi seperti yang kita tahu nih Kak, kita sedang dalam proses pendidikan dan di dalam dunia pendidikan. Jadi di dalam dunia pendidikan itu ada nih Kak yang namanya kurikulum. Nah, jadi kurikulum inilah yang bakal kita bahas di podcast kali ini. Tentu kita nggak berdua nih Kak, kita juga ditemani oleh beberapa narasumber yang sangat-sangat luar biasa dan nggak kalah menarik sama pembahasan kita kali ini Kak. Wih, kira-kira siapa kan narasumber yang menarik itu? Nah, untuk narasumber itu nggak boleh kita sepil dulu ya Kak. Jadi bagi teman-teman yang menonton podcast ini, terus ikutin sampai dengan selesai dan bakal seru nantinya apa yang diberikan oleh narasumber-narasumber yang luar biasa. Yuk ikutin terus. Dadah. Halo, nah mungkin langsung aja kali ya Kak, kita pakai narasumber yang menarik ini. Betul sekali Kak. Sudah penasaran banget nih, pengen tahu bagaimana pembahasan kali ini Kak. Baik, langsung saja kita panggil para narasumber yang menarik ini. Hai. Halo Kak. Hai Kak. Hai, selamat datang. Halo. Hai, selamat Kak. Nah mungkin kali ini kita langsung saja ya Kak, perkenalan nama-nama narasumber yang menarik ini. Betul sekali Kak, biar kita juga saling kenal nih, enak ngobrolnya dan juga mungkin kenalannya bisa nanti menghadap ke penonton juga seperti itu Kak. Jadi Boleh dari kakak ini dulu? Halo, perkenalkan nama aku Surya Dharma. Aku Norima. Hai, aku Rika Novika. baik, jadi kali ini kita bersama 4 narasumber ya Kak. Betul. Yang mana ini bersama Kak Rusdiati, Kak Surya, Kak Norima dan Kak Dina. Nah teman-teman, sebelum nanya-nanya nih sama kakak-kakak narasumber yang luar biasa, saya sedikit ngasih pengantar dulu nih apa yang kita bahas secara spesifik di podcast kita kali ini. Jadi kali ini itu kita bakal membahas salah satu kurikulum yang ada di negara kita, negara Indonesia. Jadi negara kita ini kurikulum pendidikan nasional itu sudah beberapa kali berubah ya, selalu berubah tergantung menteri pendidikan seperti itu teman-teman. Nah jadi makna kurikulum sendiri itu adalah suatu alat yang digunakan untuk melaksanakan proses pendidikan seperti itu. Jadi di dalam kurikulum itu termuat rencana-rencana bagaimana proses pendidikan itu dilaksanakan, dan tentu proses itu untuk mencapai tujuan nasional dari pendidikan kita di negara ini. Nah, jadi kali ini kakak-kakak narasumber dan juga Kak Roda, kita bakal ngebahas nih tentang salah satu kurikulum, yaitu kurikulum 1984 teman-teman. Jadi kurikulum 1984 ini adalah kurikulum yang sudah mengalami perubahan dan juga bagaimana karakteristiknya, terus dasar perubahannya, terus kelebihan dan kelemahannya nanti bakal kita tanya nih sama narasumber kita, kakak-kakak berempat ini. Jadi kurikulum ini sebenarnya adalah kurikulum yang diperbarui dari kurikulum 1975 nih. Jadi sebelum kurikulum ini ada juga kurikulum sebelumnya seperti itu. Dan juga ada kurikulum lainnya seperti kurikulum yang sekarang, kurikulum Merdeka, terus yang sebelumnya kurikulum K13, kurikulum KTSP seperti itu. Jadi ada beberapa aspek yang disempurnakan dalam kurikulum 1984 ini. Yang pertama itu
pelaksanaan pendidikan sejarah perjuangan bangsa dan juga penyesuaian tujuan dan struktur program kurikulum dan lain sebagainya teman-teman. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum itu. Jadi kayaknya itu sedikit pengantar dari saya ya teman-teman. Gimana nih Kak Ronda? Wah, luar biasa sekali Kak, awalnya sudah sangat menarik ya. Mungkin pembahasan ini bisa kita perdalam kali ya, dari latar belakang kurikulum pada tahun 1984 itu kan pastinya sebelum itu ada kurikulumnya. Nah, kalau tidak salah itu kurikulum 1975 ya Kak. Nah, apa sih yang menjadi dasar perubahan itu Kak? Mungkin langsung dari kakak narasumber dua, boleh Kak? Betul banget nih Kak, jadi sebelum kurikulum 1984 ini kan ada kurikulum 1975. Jadi pada tahun 1983, kurikulum 1975 ini udah nggak dianggap relevan lagi karena memang sudah banyak perubahan-perubahan yang membuat kurikulum ini tuh udah nggak relevan lagi. Jadi ada beberapa aspek nih yang membuat kurikulum ini dianggap sudah nggak relevan lagi. Perubahan kurikulum ini terjadi. Yang pertama itu terdapat beberapa unsur dalam GBHM pada 1983 yang tertampung dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Yang kedua itu terdapat ketidaksesuaian antara materi kurikulum di berbagai bidang dalam satuan pendidikan. Jadi yang ketiga sendiri terdapat kesenjangan antara program kurikulum dan pelaksanaannya di sekolah. Yang keempat terdapat padatnya isi kurikulum yang seharusnya diajarkan hampir di setiap bidang. Yang kelima sendiri terdapat pelaksanaan pendidikan sejarah perjuangan bangsa PSBB sebagai bidang pendidikan yang berdiri sendiri Kak. Jadi dari tingkat kanak-kanak sampai dengan tingkat menengah ada termasuk tingkat pendidikan juga termasuk tingkat pendidikan luar sekolah gitu. Dan yang terakhir itu program pendidikan studi baru seperti SMA itu baru pada zaman itu untuk memenuhi kebutuhan perkembangan lapangan kerja. Jadi atas perubahan ini maka menjelang tahun 1983 ini antara kebutuhan dan tantangan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini kurikulum 1975 itu dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan perlu perubahan dan perlu lahirnya kurikulum baru pada tahun ini. Nah, lagi-lagi kita dikejutkan dengan sesuatu yang luar biasa ya teman-teman. Ternyata terdapat dasar-dasar perubahan sebelum menjadi kurikulum 1984. Jadi semakin banyak jika pertanyaan yang muncul setelah dasarnya. Tadi gimana sih karakteristik dari kurikulum 1984? Mungkin langsung nanya ke narasumber 3 kali ya. Betul sekali Kak. Nah, pertanyaan yang sangat bagus nih Kak. Aku juga tadi kepikiran gitu. Dari dasarnya juga dijelaskan oleh Kak Resmi. Ya. Jadi muncul nih pertanyaan. Sebenarnya apa sih yang menjadi karakteristik dari kurikulum 1984 ini sehingga kurikulum sebelumnya itu dirubah? Betul sekali. Jadi kayaknya kita boleh deh bertanya ke Kak Dina. Mungkin langsung menjawab ya. Untuk karakteristik kurikulum 1984 itu terdapat 5 karakteristik, di mana yang pertama itu adalah berorientasi pada tujuan instruksional, di mana pembelajaran dalam kurikulum 1984 difokuskan pada pencapaian tujuan yang jelas, di mana setiap kegiatan belajar mengajar dirancangkan agar siswa ini mampu mencapai kompetensi atau hasil belajar tertentu. Dan yang kedua itu adalah pendekatan pembelajaran berpusat pada anak didik atau CBSA, di mana kurikulum itu menekankan keaktifan siswa dalam belajar, di mana siswa didorong untuk bertanya, berdiskusi, mencoba dan menentukan sendiri pengetahuan, sedangkan guru berperan hanya sebagai pembimbing. Kemudian yang ketiga itu ada pelaksanaan pendidikan sejarah perjuangan bangsa atau PSBB, di mana mata pelajaran PSBB ini bertujuan menanamkan nilai patriotisme, cinta tanah air, serta penghargaan terhadap perjuangan para pahlawan
dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang keempat itu materi pembelajaran menggunakan pendekatan spiral, di mana materi pembelajaran ini diberikan secara bertahap dan berulang sesuai dengan jenjang kelas. Semakin tinggi tingkat kelas, materi yang dipelajari itu semakin luas, mendalam dan kompleks. Dan yang terakhir itu menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan, di mana konsep-konsep yang dipelajari peserta didik harus didasarkan pada pengertian. Kemudian untuk menunjang pengertian itu diperlukan alat peraga sebagai media yang digunakan untuk membantu peserta didik memahami konsep yang akan dipelajari. Wih, lumayan banyak juga ya karakteristiknya, jadi mudah kita mengenalnya. Nah, dari karakteristik itu ada gak sih Kak kelemahan atau kelebihan kurikulum ini? Kali ini mungkin bisa dijawab oleh Kak Hikmah deh. Nah, betul sekali Kak itu. Sebelum Ya. dijawab Kak Hikmah nih, tadi kan dijelasin juga, dikasih tahu juga kita oleh Kak Dinan tadi bagaimana karakteristiknya. Nah, tadi itu ada salah satu karakteristiknya itu yaitu pendekatan cara belajar siswa aktif. Nah, jadi kan kalau kita ingat nih, kita tahu setiap siswa itu nggak mungkin aktif semua kan Kak? Nah, jadi itulah yang menjadi penyebab pertanyaan kami nih Kak. Jadi apa sih kelebihan dan kekurangannya itu Kak Hikmah? Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kelebihan dan kelemahan pada kurikulum 1984, di mana kurikulum ini dikenal dengan pendekatan CBSA, yaitu cara belajar siswa aktif. Artinya siswa tidak hanya duduk diam dan mendengarkan guru, tapi juga ikut berpartisipasi dalam proses belajar dan pembelajaran. Di sini ada kelebihannya, ada 6 poin. Yang pertama, di sini materi dari metode pembelajaran ini sudah dijelaskan secara rinci, jadi guru dan siswa lebih mudah untuk mengikuti proses belajar dan pembelajarannya. Kemudian yang kedua, di sini ada siswa juga berani untuk menyampaikan pendapatnya. Dalam kurikulum ini, siswa didorong untuk aktif berbicara, bertanya dan menyampaikan ide mereka. Kemudian yang ketiga, di sini ada keterlibatan siswa dalam belajar juga meningkat karena mereka tidak hanya menerima materi, tapi ikut terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran tersebut, misalnya diskusi atau kerja kelompok. Kemudian poin keempat, di sini siswa bisa belajar dari pengalaman secara intelektual maupun sosial. Mereka belajar bersama dengan menghargai pendapat orang lain. Kemudian di sini yang terakhir, siswa dilatih untuk memiliki kemampuan berdiskusi secara aktif. Ini penting banget untuk melatih cara berpikir kritis siswanya. Kemudian kita masuk ke bagian kelemahannya. Di sini kelemahannya memiliki 7 poin. Yang pertama itu tidak semua sekolah mampu menerapkan CBSA dengan baik. Kadang suasana kelas jadi terlalu ramai karena banyak anak-anak siswa yang berdiskusi serta tidak terkontrol gitu kondisi ruang kelasnya. Kemudian yang kedua, ada karena materi dan metode sudah sangat rinci, guru dan siswa ini terlalu bergantungan kepada sebuah buku atau teks. Akibatnya kreativitas dalam belajar jadi terbatas. Kemudian yang ketiga, di sini ada dalam diskusi seringkali hanya beberapa siswa saja yang mendominasi atau aktif gitu ke dalam pembelajaran Gak apa-apa aja. Baik, yang ketiga dalam diskusi ini seringkali hanya beberapa siswa saja yang mendominasi, siswa lain jadi kurang berkesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Kemudian yang keempat, siswa yang sudah pintar akan semakin berkembang, sementara yang kurang bisa tertinggal karena tidak semua mendapatkan perhatian yang sama. Kemudian yang kelima, siswa guru lebih sebagai fasilitator, tapi dalam praktiknya justru kita membuat siswa kurang memiliki inisiatif atau tanggung jawab penuh saat belajar. Dan yang keenam juga di sini pembelajaran membutuhkan waktu yang lebih lama, akibat tidak semua materi bisa diselesaikan secara baik. Kemudian yang terakhir di sini guru terkadang kurang aktif dalam mengarahkan pembelajaran karena terlalu fokus
beberapa siswa saja. Jadi dari pembahasan ini bisa kita simpulkan bahwa kurikulum 1984 ini membawa perubahan besar dan menekankan keaktifan siswa. Tapi dalam pelaksananya masih ada beberapa tantangan yang perlu kita perbaiki. Nah, mungkin itu saja ya. Baik, terima kasih untuk narasumber keempat. Semakin kesini makin menarik ya Kak pembahasannya, mulai dari latar belakang, dasar perubahan, karakteristik, serta kelemahan dan kelebihan. Menarik semua untuk diketahui. Terakhir deh Kak, narasumber Kak Surya nih, mungkin gimana sih relevansinya dengan kondisi yang sekarang? Nah, betul sekali Kak. Last question ya. Jadi untuk sebelum mengakhiri ini ya maksudnya sebelum mengakhiri. Nah, jadi menurut Kak Surya nih, dari karakteristik, kelebihan, kelemahan, dan dasar perubahan kurikulum 1984 ini untuk kondisi pendidikan Indonesia sekarang itu gimana sih Kak relevansinya? Apakah masih relevan gitu kurikulum ini digunakan di masa ini? Seperti itu Kak, gimana? Jadi gini Kak, jika dilihat dari kondisi saat ini, kurikulum 1984 dengan pendekatan cara belajar siswa aktif TBSA pada dasarnya memiliki relevansi yang cukup kuat, terutama dalam konteks perkembangan teknologi dan karakteristik peserta didik modern. Nah, peserta didik hidup di era digital yang menentukan kemampuan berpikir kritis, kolaboratif, komunikatif, dan kreatif. Nah, selain itu juga perkembangan teknologi seperti internet, platform pembelajaran digital atau AI, dan kecerdasan buatan justru memperkuat implementasi model pembelajaran aktif yang dahulu masih terbatas sarana. Dengan kata lain, secara konseptual semangat TBSA masih sangat relevan, bahkan menjadi fondasi bagi berbagai pendekatan pembelajaran modern seperti student centered learning dan project based learning. Nah, secara praktis terdapat sejumlah tantangan yang membuat penerapan konsep kurikulum 1984 tidak sepenuhnya relevan tanpa adaptasi. Karakteristik sosial saat ini menunjukkan adanya kesenjangan, akses teknologi, perbedaan kualitas pendidik, serta beragam latar belakang peserta didik yang semakin kompleks. Nah, di sini Kak ada kelemahan CBSA seperti domisili siswa tertentu, ketimpang kemampuan, serta kebutuhan waktu yang panjang justru dapat semakin terasa di kelas modern yang heterogen dan berbasis capaian kurikulum yang padat. Nah, selain itu, peran guru sebagai fasilitator perlu ditingkatkan menjadi lebih adaptif dan reflektif, bukan sekadar melepas siswa belajar mandiri. Oleh karena itu, relevansi kurikulum 1984 saat ini lebih tepat dipahami sebagai inspirasi konseptual, bukan untuk diterapkan secara utuh. Melainkan dikombinasikan dengan pendekatan referensi pembelajaran, integrasi teknologi, serta penguatan peran guru dalam mengelola dinamika kelas abad ke-21 Kak. Baik, kali ini kita banyak sekali ya mendapat pengetahuan baru. Betul sekali Kak. Jadi dari Kak Rusmi, terus Kak Dina, Kak Hikmah, dan juga ditambahin oleh Kak Surya di akhir tadi bagaimana relevansi kurikulum 1984 ini digunakan di masa sekarang. Jadi relevansinya itu terdapat pada konsepnya ya Kak. Jadi TBSA ini cara belajar siswa aktif itu masih relevan digunakan supaya meningkatkan berpikir kritis, menumbuhkan rasa berani untuk berpendapat dan lain sebagainya. Nah, baik teman-teman, cukup sekian kami berbagi ilmu pengetahuan dan kita saling belajar pada video kali ini, dan jangan lupa untuk menyaksikan video selanjutnya. Kami akan terus memberikan video-video edukatif lainnya. Nah, jangan lupa
Bye-bye.